Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. I'lamu rahimakumullah qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin ya rabbal alamin. I'lamu rahimakumullah anna tasawwufa lahu muqaddimatun wa haqiqatun wa natijatun. Famuqaddimatuhu khasyatullah wa haqiqatuhu sidqu tawajjuhi ilallah wa natijatuhu al-fana'u fillah. Ketahuilah bahwa tasawuf, yakni bertasawuf, memiliki permulaan, memiliki hakikat, memiliki natijah, hasil. Permulaannya adalah khasyatullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya adalah sidik tawajuh kepada Allah. Dan natijahnya adalah al-fana fillah. Oleh karena itu, pembahasan di dalam tarikat itu ada yang disebut al-maqamat wal akhwal. Maqamat ini adalah kedudukan hamba di sisi Allah, derajat kedekatan hamba di sisi Allah. Maka dekat dalam pandangan tasawuf kepada Allah dilihat kepada kesempurnaan rohaninya. Jika rohani seseorang bertambah sifat-sifat mulianya, maka bertambah dekat. Semakin bertambah sifat mulia, bertambah dekat, bertambah dekat, bertambah dekat. Sehingga apabila sempurna disebut kamil, ya, disebut kamil, maka ada istilah di sana al-insanul kamil. Satu sifat disebut maqam, artinya derajat di mana hamba duduk di derajat itu, di tingkat itu, di sifat itu, dekat kepada Allah. Maka ada yang memberikan perumpamaan perjalanan. Ya, orang bertarekat, bertasawuf itu orang yang berjalan menuju kepada Allah. Diumpamakan orang yang pergi daripada Kelantan sini misalnya ke Kuala Lumpur. Ya. Maka semakin berjalan semakin dekat, semakin berjalan semakin dekat. Makom-makom itu ada yang mengumpamakan seperti apalah stasiun ke apa gitu. Orang kan mudah menghitung perjalanan dari sini ke Kuala Lumpur misalnya, menghitung daerah misalnya, ada melepasi 10 daerah. Jadi apabila sudah dia melangkah satu daerah, maknanya dia sudah berjalan. Apabila terus pindah ke daerah demi daerah, maka kedekatan dia semakin dekat kepada tujuan destinasi Kuala Lumpur. Padahal itu teori, ya, teori untuk menjelaskan apa yang dilakukan di dalam bertasawuf, seperti itu. Kebanyakan buku-buku tasawuf menulis 7 maqam, padahal tak 7 pun, ya. Mereka menggunakan kata 7, bukan bilangan 7. Maksudnya
banyak sifat yang mesti dimiliki oleh setiap muslim untuk merasakan dekat kepada Allah. Karena sifat-sifat mulia itu sifat Allah, maka yang dirasakan oleh orang yang memiliki sifat itu adalah rasa keagungan Allah, rasa dekat kepada Allah, dan ingat selalu kepada Allah. Ya, ingat itu bukan di pikiran, karena dia menghafal Al-Quran, memahaminya, mempunyai ilmu, dia tahu Allah dekat. Maka dia paham dalam pikiran dia Allah dekat, tapi dia tidak merasakan dekat. Apabila memiliki sifat-sifat mulia di dalam rohani, baru itu yang disebut rasa dekat. Ya, dan itulah hakikat dekat. Maka jika dekat tuh betul-betul Allah dikatakan lebih dekat dari kita dengan nyawa kita, di situ konsepnya. Jadi dia merasakan keagungan Allah itu. Ya, sehingga apabila dia melakukan amal dengan sifat rohaninya, dengan khusyuknya, dengan sabarnya melakukan perintah menjauhi larangan, dengan ikhlasnya, dengan ma'rifatnya, dengan mahabbahnya, dengan sifat itu sifat Allah yang Allah bagi kepada orang tersebut. Sehingga membuat seorang hamba itu tidak merasa bahwa dia yang buat. Ya, maka disebut fana. Ya, tidak merasa. Ketika orang tidak punya sifat itu dan tidak sempurna, memang sangat merasa. Karena yang melakukannya fisikal, jasad, nafsu. Maka mengaku ahli ibadah, mengaku beramal banyak, mengaku alim, mengaku dan lain sebagainya. Itu maksud fana. Ya. Maka ada gambaran fana ketika mereka beribadah, orang-orang yang sempurna. Apa dia cakap? Al-abid huwal ma'bud. Hatta yang ibadah pun dia cakap bukan dia tapi Allah. Bukan dia jadi Allah. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya, karena sempurna rohaninya, maka dia melakukan dengan kekuatan Allah. Seperti kita kata, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kita melaksanakan perintah Allah dan tidak ada daya kita menjauhi larangan Allah. Semuanya Allah. Kekuatan apa? Kekuatan ruhiyah. Ya, itulah makom. Karena dekat, maka dia tak boleh lupa. Dia ingat. Ya, ingat ini lawan dari kata lupa. Orang jika ingat tak akan lupa. Ya, kalau kita ya memang tak ingat lah. Sudah berdiri di sholat pun tetap tak ingat. Kalaupun ingat, kita guna pikiran. Itu sebab ketika khusyuk itu kita sampai muka tuh, khusyuk tak buat gitu. Khusyuk itu ketundukan hati kepada Allah karena sempurna rohaninya. Dan itu ada pada para aulia. Ya, maka mereka menceritakan khibrah ruhiyah itu, tajribah ruhiyah itu. Pengalaman rohani itu yang kita menolak kalau kita belum merasakan. Jadi bukan ilmu tetapi hakikat. Ya. Itu namanya maqamat. Dan itulah fana. Jika sempurna mesti fana. Kalau orang tadi kita cerita, orang mengaku sabar, aku kurang sabar bagaimana? Aku udah tunggu, setia, khidmat, saya sabarlah. Nah, dia mengaku sabar. Tapi kalau orang yang sudah mempunyai sifat sabar, Allah bagi sifat sabar, dia tak mengaku karena dia dekat kepada Allah. Ya, dia tak mengaku itu sifat dia, kalaupun tahu itu sabar. Dia tak mengaku itu sifat dia. Dia akan mengatakan Allah tolong aku, Allah selamatkan aku. Ya, kalau tak ada Allah aku tak dapat buat apa-apa. Padahal itulah yang dimaksud dia bersabar, dia ridha, dia tawakal. Tapi dia kata, fitrah jiwa itu tak akan mengaku kalau memang sempurna. Itu fana. Kalau tak ada fana maka ana, aku. Ya. Maka dia tak mengaku aku sabar. Dia malulah. Ya. Macam mana mengaku benda yang bukan milik dia?
Dan si pemilik bendanya dekat dengan dia, hadir di dalam hatinya. Ya. Kalaupun dia sudah baca kitab sabar, dia tahu itu namanya sabar, tapi tak. Maka dikatakan innallaha ma'as sabirin. Orang yang bersama Allah, bersama orang sabar, tak akan mengaku dia sabar. Dia akan mengatakan, Allah, ya tolong aku, kalau tak ada Allah entahlah apa jadi aku. Ya. Lupa pun dia mengaku aku sabar, lupa. Karena fana, lupa dengan dirinya, dia dekat bersama Allah, dia kekal dengan Allah. Fana an nafsihi wal baqa billah. Ya, fana dari dirinya, lupa karena dia kekal dengan Allah. Itulah yang dikatakan oleh orang sufi bahwa mereka para arifin beramal soleh, beribadah dengan Allah, dengan sifatnya. Kalau orang tak punya sifat-sifat akhlak mulia, maka ibadah itu betul-betul dengan tubuhnya, dengan pikirannya, dengan nafsunya. Orang berbuat baik mesti dia minta balasan, pujian ke apa untuk dirinya. Tapi kalau yang sempurna tak. Ya. Maka itu sebab pada permulaan orang bertarekat mesti ibadah itu untuk Allah. Itulah makna sidqut tawajuh ilallah. Ya. Jadi orang yang tengah bertarekat adalah orang yang tengah menghadapkan, membetulkan penghadapan hatinya, orientasi pikirannya kepada Allah. Ya. Ada yang menyebut sidqut tawajuhi ilallah. Sidq itu jejak, apa? Sidik, betul. Tidak miring sana, tidak miring sana, itu sidik. Ya. Tawajuh itu at-tawajuhul qalbi. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard libtigha'i wajhillah aqim wajhaka lillah. Itu perintah Al-Qur'an untuk menghadapkan wajah, wajah hati. Bukan wajah ini. Ya. Orang, kita cakap dengan orang kan, orang wajahnya orang itu berpaling dari orang yang cakap, mesti kita marah. Dengar aku cakap nih, dengar bukan dengan wajah. Memahami pun bukan dengan wajah, tapi dengan hati ini. Cakaplah, aku dengar, aku paham, tapi tetap kita minta. Karena wajah itu pintu untuk melihat hati, untuk berinteraksi dengan jiwa, dengan hati. Maka itu juga Quran sebut ketika menghadap ke Allah, aqim wajhaka lillah. Tegakkanlah wajahmu, maksudnya ikhlasmu, kemurnianmu, ibadah untuk Allah. Itulah libtigha'i wajhillah, kita ibadah itu mencari wajah Allah. Wajah mana satu? Hanya tunggal. Aina ma tuwallu fasama wajhullah. Tunggal, maknanya wajah kita ikhlas, wajah Allah tauhid. Tunggal. Nah, maka orang yang sedang bertarekat adalah orang yang setengah menghadapkan, ya, membetulkan tawajuh hatinya kepada Allah. Ada ulama sufi menggunakan istilah itu, sidqut tawajuh ilallah. Ada orang sufi menggunakan istilah iqbalul qalbi bil kulliyati ala Allah, menghadapkan total, penuh, semuanya hati kepada Allah. Iqbalul qalbi bil kulliyah ala Allah, ada menggunakan itu istilah. Ya. Ada orang bertanya, sidqut tawajuh itu tak ada istilahnya dalam Al-Quran. Padahal ada, aqim wajhaka lillah. Oke lah, ayat sidq tawajuh itu tak ada. Betul. Iqbalul qalbi ala Allah pun tak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis. Ya. Orang bertanya, apa istilah tarikat di dalam tasawuf? Tarikat itu, orang yang bertarikat adalah orang yang tadi sidqut tawajuh. Itu istilah yang dibuat oleh ulama. Iqbalul qalbi ala Allah bil kulliyah. Kalau kita pergi ke Al-Quran, ke hadis, apa istilah yang ada di dalam Al-Quran yang sama dengan makna tarikat, makna sidq tawajuh?
makna iqbalul qalbi yaitu al-istiqamah. Fastaqim kama umirt. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Jadi kalau saja ulama tidak membuat istilah, tetap agama merintah agar ibadah kita itu istiqomah. Istiqomah itu bukan rutin ya, istiqomah itu bukan rutin dawam jasad, bukan. Istiqomah adalah ja'alul ibadah atau ja'alal ibadata iqamatan lillah. Menjadikan ibadah itu tegak lurus untuk Allah, itu istiqomah. Ya. Kita selama ini memahami saya istiqomah sholat jamaah tak tinggal-tinggal. Saya istiqomah qiyamul lail tak pernah tinggal, tak pernah putus. Putus sehari, oh saya tak istiqomah. Itu menyembah bilangan ibadah, bukan menyembah Allah dalam pandangan tasawuf. Istiqomah adalah membuat ibadah amal soleh tegak lurus untuk Allah. Itulah nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba. Ada lain kata istiqomah, siratal mustaqim. Ada lagi ad-dinul khalis, agama yang murni. Orang beragama murni untuk Allah. Ala lahud dinul khalis. Allah punya agama yang murni. Mukhlisina lahuddin. Ya. Itu juga makna daripada makna Al-Quran yang kemudian diubah dalam istilah tariqah atau makna sidqut tawajjuh atau iqbalul qalbi ala Allah. Jadi dari zaman dahulu, jadi dari mula Nabi hadir dalam muka bumi ini mengajarkan agar ibadah itu lillah, mukhlisina lillah. Ya, tidak syirik. Artinya tidak menyertai selain Allah menjadi tujuan ibadah kita. Ya. Baik yang syirik jali dan syirik khafi. Nah, tasawuf ini membahas syirkul khafi, yaitu nafsu yang selalu mengaku apa anugerah hidayah taufik yang Allah berikan kepada diri kita, mengaku dia yang buat, padahal itu hidayah. Nah ini sidqut tawajjuh, itulah fana maksudnya. Ya. Jadi orang yang mula-mula bertarikat, orang yang takut jika tiba-tiba takut kepada Allah, mula. Ya. Dia akan lari ke Allah. Jika lari kepada Allah, maka dia akan murnikan ibadah itu untuk Allah. Nah itu istilah maqamat itu adalah pembinaan, ya, konstruksi sifat-sifat dalam tubuh, dalam ruh manusia, ya, sehingga sempurna. Ya. Lalu hal, ada maqam, ada hal. Ya. Dan ini pun terkadang orang salah memahami istilah maqamat dan istilah hal. Ada kitab ringkas tentang bagaimana ulama sufi dalam membina ruh manusia dengan maqamat. Itu bagaimana caranya? Ya, ada buku nipis sangat, tapi menerangkan secara praktikal tentang pembinaan maqamat di dalam ruh manusia. Ya, bukan sekedar teori, tapi ada praktiknya. Taib. Wa qala radhiyallahu fal khasyatu mustafadatun minal ilmi billah. Memang takut itu, rasa takut itu didapati dari mengenal Allah. Wa bima jaa anillah, dan sesuatu yang berkaitan dengan Allah, sesuatu yang datang dari Allah. Bima jaa anillah, sesuatu yang datang dari Allah. Ya. Jadi orang baru takut bila dia mula mengenal Allah. Mula dia mengenal apapun datang dari Allah. Jadi yang dimaksud takut kepada Allah, maka dia mengenal Allah, ini akidah. Ulama dulu ketika orang nak masuk tarekat, dia mengatakan sahih akidatak
wa ta'ala. Perbaiki akidahmu baru kamu datang sini. Atau dengan kata lain, sahih aqidatak wa zakki nafsak. Perbaiki akidahmu baru kamu lawan nafsumu. Ya. Perbaiki akidah ini bukan memahami bagaimana akidah Asy'ariyah, bagaimana akidah Mu'tazilah, bagaimana akidah Syiah, bagaimana akidah Khawarij. Bukan, itu mengaji. Ya. Akidah yang dimaksud di sini atau tauhid yang dimaksud di sini adalah bagaimana memahami bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah dan dia melakukannya untuk Allah, bahkan sehingga dengan Allah. Itu namanya akidah. Jika seseorang sudah memahami bahwa kita datang dari Allah dan kita diperintahkan untuk ibadah karena Allah, dan kita tidak dapat melakukan ibadah karena Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Jika dia memahami itu, maka itulah akidahnya baik, akidahnya sahih. Ya. Maka ketika salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepada Engkau kami ibadah dan kepada Engkau pula kami minta tolong agar kami boleh beribadah. Mulai dari taufik, kemudian dari hidayah. Ya. Itu. Setelah dia paham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru dia memohon ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah agar kami boleh sidik tawajuh kepada Allah. Seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus itu jalan yang telah Engkau berikan kepada orang. Minan nabiyina wasiddiqina, kepada para nabi, para itu gelaran ruh seseorang yang dekat kepada Allah. Nabi, siddiq, syuhada, dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, itu perkara rohani semua, bukan perkara jasad. Ya. Nah, di mana kita dapat ilmu Allah? Wa mazinnatuhu, tempat diduganya. Ya. Wa mazinnatuhu, tempat diduganya ilmu billah, mengetahui Allah, yaitu ulumul wa'zi wa tazkir. Ya. Itu daripada ilmu nasihat dan peringatan, atau dengan kata lain ilmu hikmah. Ya. Maka dari dahulu lagi seorang sufi mempunyai dua majelis untuk muridnya. Satu majelis zikir, kedua majelis tazkir. Zikir, majelis dia berzikir, ilallah, la ilaha atau apa. Kedua, majelis tazkir, dia memberi nasihat. Maka di Ihya Ulumuddin itu ada babu zikri wa tazkir. Sekarang banyaklah istilahnya, majelis tausiah, majelis mau'izah, majelis, ya. Artinya di situ kita bukan belajar tentang nahwu, shorof, usul fikih, mantik, tapi belajar, ya, mengenal diri, belajar memahami, ya, secara dewasa tentang hidup, tentang Allah, tentang agama, apa tujuan hidup ini, dan terus, ya, hikmah-hikmah di dalam agama, hikmah-hikmah di dalam syariah, hikmah tentang akhlak, hikmah tentang akidah, hikmah tentang hidup. Hikmah ini menumbuhkan, ya, pengenalan kepada Allah, dan ini juga menumbuhkan pengetahuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Dan ini yang menimbulkan rasa takut. Makanya Imam Ibn Atha'illah itu sudah alim. Ya, sudah alim, dan dia ragu mengkritik tasawuf itu apa. Dia pergi duduk
di majelisnya Sidna Abul Hasan Abul Abbas Al-Mursi. Dia tak bicara hadis, dia tak bicara Quran, tapi dia bicara al-wa'zu wa tazkir. Ya, nasihat-nasihat, hikmah-hikmah. Baru dia tumbuh rasa takut kepada Allah. Sudah ada ilmu. Sudah ada alim. Ya. Imam Al-Ghazali pun sudah menjadi imam dalam bidang fikih, imam dalam bidang ilmu akidah, bahkan mujtahid. Ya. Dan dia beramal banyak. Dia sebagai pemimpin madrasah nizamiyah, dia memimpin sholat jamaah bagi pelajar-pelajarnya. Dia ya, memimpin pengajian setiap selepas sholat. Dia membaca kitab, tafsir, hadis, semua. Ya, dia menulis, mengarang kitab, itu semua amal ibadah. Ya, tapi hatinya tidak dekat kepada Allah. Ketika amalnya, ibadahnya begitu banyak, ya, dia jujur. Begini tuan-tuan, setiap orang berilmu dan beramal, jika jujur hatinya, dia merasa dia dekat atau tidak dengan Allah. Orang beramal ibadah berdasarkan kita ilmu sudah ada lalu kita amal. Semua orang yang jujur dia akan merasakan bahwa betapa beratnya beribadah itu. Karena ada nafsu yang Allah ciptakan di dalam diri ini. Kalau dia tak jujur lain perkara. Kalau dia jujur, dia akan tahu bahwa ada orang soleh yang betul-betul boleh melawan hawa nafsunya. Ya, kalau ada sifat takabur mungkin lain. Ya, dia merasa hafal hadis, hafal Quran, ya, aulia pun mungkin dihinanya. Karena itu yang dikatakan Nabi bahwa ilmu tidak masuk ke tenggorokan. Artinya tidak masuk ke rohani, hanya lidah saja, hanya pikiran saja. Ya. Andaikan ibadah itu dia masuk ke rohaninya, dia tahu bahwa dia berhadapan dengan nafsu, dengan ananiyah, dengan aku, dengan nafsu. Lagi syaitan ada, lagi paham yang salah ada, ya, belum godaan-godaan di luar banyak. Ya. Jika dia jujur, dia tahu betapa beratnya menyembah Allah. Ya. Imam Al-Ghazali pada tingkatan ilmu yang tertinggi, dia merasa bahwa dia jauh dari Allah, membuat dia sakit. Dia tak berhenti membaca kitab, tak berhenti mengarang kitab, tak berhenti mengajarkan ilmu agama. Tapi kenapa dia jauh? Sampai dia tersiksa. Perasaan jauh itu, itulah syirik. Ya. Sehingga beliau pernah berkata kan, ya, katanya menuntut ilmu tidak diamalkan, ilmu menolak. Sehingga ilmu itu diamalkan untuk karena Allah, baru tak menolak. Maka akhirnya dia hari-hari dia berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar ya, rasa jauh ini kepada Allah terselesaikan. Maka dia bermimpi, mimpi berjumpa Allah, dan Allah berkata di situ dalam mimpinya agar pergi kepada seorang yang bernama Yusufun Nasaj. Izhab ila Yusufin Nasaj. Terkejut mimpi itu. Kenapa? Karena seorang yang bernama Yusuf An-Nasaj, orang tukang kedai yang dia lalu tiap hari dari rumah ke madrasah. Yang mana tukang kedai itu, Nasaj itu tukang buat tenun baju. Ya. Yang mana Syekh Yusufun Nasaj itu, kalau Imam Al-Ghazali lalu pagi, pulang petang, kalau dia lalu pagi, dia akan berdiri di kedainya mengucapkan Assalamualaikum ya Imam. Imam Al-Ghazali ulama besar, jawabnya pun Waalaikumsalam, tak menoleh pun Waalaikumsalam.
Kalau petang dia balik, Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam. Tiba-tiba dia bermimpi untuk berguru kepada Yusuf bin Nasyaj. Maka dia mohon, ya Allah berikan aku sejuknya baik sangka kepadanya. Ya, waqad fa'alt, aku dah buat, kata. Pagi-pagi dia bangun, terus tumbuh cinta kepada Yusuf bin Nasyaj. Ya. Dan seterusnya kisah Imam Al-Ghazali membetulkan hatinya untuk Allah. Maka Imam Al-Ghazali berkata, dulu kata Imam Al-Ghazali, aku pernah berkata, jika ada jalan menuju Allah lebih baik dari apa yang aku lakukan melalui mengaji saja. Ya, tidak tazkiyah. Dia dusta atas nama Allah. Nah, dulu dia selalu berkata begitu. Untuk menyindir orang sufi yang mengatakan jalan dekat kepada Allah adalah tazkiyah. Membetulkan hati. Tapi dia mengatakan, tak, menuntut ilmu. Ya, jika ada yang mengatakan yang lain daripada yang aku buat ini, dia bohong, dia tipu atas nama Allah. Tapi selepas dia membetulkan hatinya, tawajuhnya kepada Allah, ya, di bawah pembinaan, di bawah tarbiyah gurunya Syekh Yusuf bin Nasyaj, apa dia kata? Dulu aku buang-buang masa saja. Oh, macam mana buang-buang masa? Dia mengaji semua ilmu, dia menulis semua ilmu, dia berdebat semua ilmu, dan dia melahirkan para ilmuwan. Dibanding Allah, buang-buang masa. Kalau tidak karena Allah. Allah tak perlu itu semua, itu Allah bagi kepada siapapun boleh. Tapi satu, berbuat untukku, itu hambaku. Dan ini yang diajarkan di dalam tasawuf. Dan Imam Syaroni pun sama kisahnya. Ya, dan seterusnya. Artinya bahwa sifat takut itu tidak didapatkan dia hafaz Quran. Sifat takut itu tidak didapatkan dia hafal hadis. Lagi orang berdebat sampai bermusuhan karena hadis. Mana ada takut kepada Allah? Ya. Dia cakap tauhid akidah tapi menghina sesama muslim cuma karena pandangan berbeda. Mana ada takut? Ya, maka mazinnatuhu, tempat diduganya mengenal Allah, ulumul wa'zi wa tazkir. Nah ini ya, takut itu di situ diambil. Kemudian hakikatnya, hakikat orang bertarekat itu di mana? Tadi hakikatnya adalah sidqut tawajjuh ilallah, membetulkan penghadapan hati kepada Allah. Jadi orang yang tengah bertarekat adalah orang yang sibuk dengan menghadapkan hatinya untuk Allah. Itu. Ketika dia berzikir, ketika dia salat, ketika dia puasa, ketika dia zakat, ketika dia haji, ketika dia berjiran, berinteraksi dengan jiran, ketika dia berinteraksi dengan anak, istri, suami, ya, ketika dia berinteraksi dengan urusan hidup ini dia lakukan untuk Allah. Itu dia tengah bertarekat namanya. Ya. Kalau boleh kita katakan, meskipun belum ada baiat apa-apa, jika itu yang dia lakukan, itulah dia tengah bertasawuf. Maka sebaliknya, kalaupun dia sudah baiat 20 tahun yang lalu, kalau tak paham tarekat itu, ya, zikir puluh-puluh ribu hari, tak jadi apa-apa. Ya. Ini kalau saya tak baca buku ini, tak berani mengucapkan ini karena nanti ya, orangnya berzikir menyesal seumur hidup. Ya, tak ada ibadah itu tak ya, kena ibadah tetap Allah beri imbalannya, balasannya, pahala. Nah, orang sufi pertama, orang yang mula-mula bertasawuf pertama yang enak diminta oleh Allah bukan pahala tetapi apa? Kerohanian itu, sifat-sifat rohani. Nur, mereka mengistilahkannya nur, bukan mereka, Al-Quran. Lahum ajruhum wa nuruhum
Ya, kata Allah. Mereka mendapat pahala dan cahaya. Nur. Itu yang diena. Ya, karena pahala itu memang Allah udah janji, dah bagi. Kenapa kita minta pun? Bukan karena kita minta, bukan Allah bagi. Ya. Min fadlillah, itu lebihan Allah punya. Ya. Tapi maka ada umpamanya begini. Ya. Orang sufi membuat ilustrasinya begini. Seorang istri misal. Seorang istri berbuat baik kepada suami. Membersihkan rumah, memasak, merawat anak, terus melayani suami, bla bla. Ini karena apa? Karena dia cinta kepada diri suaminya kah atau karena hartanya? Karena pemberiannya. Kan perumpamaan ini kan seorang wanita melakukan itu kan karena dia cinta kepada suaminya. Ya. Atau karena karena perbuatan itu adalah perbuatan cinta. Orang berumah tangga, membersihkan rumah, mengurus rumah, memasak, itu kan perbuatan cinta. Kalau orang tak cinta, ya takkan dia mau berbuat begitu. Karena dia cinta, maka dia mau buat itu. Ini ekspresi cinta. Ya, melayani, memahami, menolong, membantu, membahagiakan, itu kan cinta. Tapi cintanya kepada apa? Cinta kepada pemberiannya kah? Cinta kepada dirinya? Nah, agama menyuruh kita beribadah itu karena Allah, bukan karena pemberiannya, bukan karena pahalanya. Sejak zaman sahabat selalu cakap, kalaupun engkau tak beri pahala, bukan aku berhenti beribadah. Ya. Nah, ini yang dibetulkan tauhid ini oleh tasawuf. Ya, aku mencintai karena kan ada orang bekerja kepada orang lain, ya, karena orang itu memberi. Tapi ada orang yang memang bekerja kepada orang lain, menolong karena punya sifat penolong. Berbeda. Orang memberi karena ingin dipuji, berbeda dengan orang memberi karena sifat dermawan. Nah, ketika orang memberi karena sifat dermawan, ya, ketika dipuji dia tak terkesan pun, tak nak terima. Ada orang yang memang memberi, memang enak dipuji. Yang pertama itu nafsu, yang kedua dari sifat rohani. Orang jika punya sifat sabar, syukur, ikhlas, ridha, yakin, wara, zuhud, tawakal, mahabbah, mana ada ibadah nak dibalas? Ini pemberian Allah macam mana? Allahu Akbar. Kita ibadah Allah bagi hidayah. Kenapa kita minta pembalasan pula? Begitu cara berpikir mereka. Nah, ini orang yang tengah bertarekat, maka mula-mula ketika dia ada ilmu dan dia beramal, dia betulkan. Dan dia merasa belum boleh beramal. Coba kalau kita pernah dengar ulama-ulama kita dulu selalu berkata begini, aku tengah belajar sholat. Dah tua. Ya, bahkan ulama. Artinya aku tengah membetulkan ibadahku untuk Allah, itu belajar. Adapun belajar ilmunya sejak budak lagi. Dan sholat pun sejak budak lagi. Tapi ternyata sholat masih karena apa? Ya karena duduk di pondok, ustadz marah, dia sholat. Sudah alim jadi ustadz, kenapa dia sholat? Karena dah jadi ustadz. Ya. Atau karena ilmunya menyuruh. Ya, karena ilmunya kan dalam pikiran. Kalau pikiran tengah pening, mungkin sholat berantakan. Nah itu. Tetapi jika perintah datang dari Allah melalui sifat-sifat rohaninya, dalam kondisi apapun, ya, dia tetap ibadah. Nah ini orang bertarekat maknanya. Ya, jadi orang ramai begini, aku sudah bertarekat. Apa itu tarekat? Ambil zikir dari syekh. Allah.
Ya. Jika itu dia bertarekat zikir, maka dia tak paham apa itu tarekat. Hakikat bertasawuf atau bertarekat membetulkan hati kepada Allah. Karena dia pergi ke seorang mursyid, murabbi, maka dia suruh berzikir. Karena tak ada ibadah yang membantu agar dia boleh sidik tawajuh seperti zikir. Kedua, mujahadah, melawan hawa nafsu. Di dalam buku tasawuf banyak sangat bab mujahadatun nafas itu. Yang ketiga, khalwah, apa yang kita istilahkan di Nusantara ini suluk. Karena orang disuruh duduk sendiri, mata tak tengok apa-apa, telinga tak dengar apa-apa, jernihlah. Pikirannya jernihlah, hatinya. Disuruh zikir, illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, subhanallah, ikut zikir yang diperintahkan oleh gurunya apa. Ya, tak tengok apa-apa, oh wali lah jadi. Ya, tapi nanti bila keluar, tengok, dengar, melihat benda macam-macam, mula. Ya. Kecuali rohaninya sudah sempurna, maka dia ada dalam pemeliharaan Allah. Itulah sifat-sifat yang Allah bagi ke rohaninya, itulah pemeliharaannya. Ya, maka apapun terjadi di luar, dia tak terpengaruh, dia tak terjangkit, dia tak terkesan, dia tak. Ya, itu fana jadinya. Inilah sidik tawajuh. Nah, sidik tawajuh ini membetulkan hati kepada Allah dalam beramal syar'i, bukan amal bid'ah. Ya. Tak ada orang tasawuf bertapa di gunung. Ya, misalnya orang tasawuf bertapa di gunung, tinggal sholat, tak jadi. Ya. Tetap sidik tawajuhnya di seputar syariat. Itu sebab dikatakan istilahnya syariat tarikat. Jadi tarikat ini di atas syariat. Ya. Saya dengar, tak tahulah kalau di Semenanjung, di Jawa, selalu saya dengar ada jika orang supaya cepat makrifat, maka zikir kepalanya di bawah, kakinya di atas. Zikir Allah. Allah, Allah, dipusing, itu lagi cepat makrifat. Itu bid'ah. Zikirnya iya, tapi caranya bid'ah. Dan jika begitu dia memandang bahwa cara itu yang menyampaikan makrifat, tak, bukan, sidik tawajuh. Ya. Bahkan dibahas di dalam tasawuf. Adab berdoa dan adab berzikir tuh. Karena mereka mengambil hadis man saghalani zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya lis-sa'ilin, katanya. Orang yang mengingatku, orang yang sibuk mengingatku dari meminta, maka aku akan beri lebih afdal, lebih banyak kepadanya daripada aku beri kepada orang yang meminta. Itu dalil yang digunakan oleh orang sufi ketika dia berzikir tidak meminta. Ya. Bukan berarti orang sufi tidak meminta kepada Allah. Memintalah hal lain, minta nikah, minta anak, minta. Tak ada ibadah yang dia lillah, dia peruntukan lillah. Ya. Artinya ada zikir yang dia untuk betulkan hatinya agar lillah, itu maksudnya. Ya, adapun doa-doa lain itu memang diperintahkan. Tetapi ada ibadah-ibadah zikir yang dia terima dari guru dalam tarekat, ini untuk membantu dia membetulkan hati kepada Allah, itulah zikir tarekat namanya. Ya. Ya, karena ketika orang sufi mengatakan ibadah, zikir, doa-doa itu semuanya untuk Allah, jangan untuk yang lain. Orang terus salah paham. Oh, berarti dia tak minta. Ya, itu sedang bercerita tentang itu, sebab pasti dijelaskan bahwa zikir yang ada dalam tarikat itu kaidah, ya, untuk membantu dia sidik tawajuh kepada Allah. Di luar itu dia punya berbagai doa permintaan kepada Allah, minta.
Bahkan ketika dia melakukan ibadah, ya, yang lain menolong orang apa, dia mohon kepada Allah agar ini pun ibadah yang membetulkan hatinya kepada Allah. Dia lakukan untuk Allah agar Allah segera, ya, memberikan cahaya kepada hatinya, membina cahaya kepada hatinya. Itu orang sedang bertarekat. Karena begini, orang masuk tarekat lalu dikasih zikir. Kalau sudah zikir di majelisnya, Allah, malaikat pun kagum-kagum tuh. Zikir illallah, la ilaha illallah. Tapi bila balik rumah, iblis pun kagum. Iblis sangat nih orang nih. Ya, tak ada, ya, adab, tak ada akhlak, tak ada syariat. Tapi jika pergi ke tarekat zikir, karena dia menyangka tasawuf itu zikir saja. Di luar, di rumah, di kedai, di jalan, interaksi, dia tak pikir syariat, tak pikir Allah, tidak. Justru orang yang tengah bertarekat, semua amal soleh, semua pekerjaannya dia lillah, ya, agar Allah segera membina rohaninya, agar Allah memberikan nur, ya, di samping ajrun dan ada nur. Itu orang sedang bertarekat. Maka orang bertarekat kalau di majelis, oh dengan tasbihnya, dengan ya sudah seperti malaikat lah, keluar saja tak nampak perilakunya, ya, ini dia tidak sedang bertarekat. Ya, kadang dia suluk, udah macam nabi, ya, khalwah, tapi keluar dari situ karena dia ingat itu tarekat, bukan. Maka ada tiga rukun utama orang bertarekat. Pertama guru, kedua mujahadah, pertama suhbah ini guru, ya, suhbah. Kedua zikir, ketiga mujahadah. Ya. Katakanlah keempat khalwah. Ya, sebetulnya khalwah pun bagian dari mujahadah. Ya. Biasanya ulama menyebut tiga, suhbah, mujahadah, dan zikir. Mana lebih penting tiga ini untuk orang bertarekat? Ya, ada persoalan, ada pertanyaan begini. Kalau ini banyak sangat, nak dikurang satu, mana? Ya, zikir. Oh, ada dua, nak dikurang satu, mujahadah. Tapi suhbah tak dapat dikurang. Karena tasawuf berkuduah, perlu berkuduah. Karena sumbernya dari nasihat mau'izah tadi itu. Ya. Maka orang tak boleh pergi ke guru, ambil zikirnya, tinggalkan guru, pergi ke bukit dia zikir. Tak jadi. Banyak benda yang perlu dipaham. Karena orang bertarekat sudah tradisi. Jadi pergi ambil masuk tarekat zikir, dah dia buat. Tak tahu ilmunya, tak tahu manhajnya, tak tahu. Ya, maka ada dua ulama memberitahu, jika Anda belum punya sidik kepada Allah, belum punya takut kepada Allah, kena tahu ilmunya, tahu kaidahnya, tahu manhajnya agar betul. Ya, atau tak apa, tak tahu manhaj, tahu ilmu, sidik saja kepada Allah, Allah yang bimbing, dia macam tahu dah. Itu nanti di sini pun dijelaskan begitu. Jadi sudah tidak sidik, tidak tahu ilmunya. Maka tadi mengingkari tarekat di zaman seperti ramainya pengaku-ngaku, ramainya Bani Sa'ad, lebih baik dan lebih selamat orang yang mengingkarinya. Sampai seperti itu. Karena ada dua orang kalau tidak memahami kaidahnya, betulkan hatinya untuk Allah, nanti Allah yang bimbingnya. Karena orang pergi ke Allah, Allah yang mengendalikannya. Kalau memang dia betul nak Allah, Allah yang menanganinya. Ya, kalau orang tak takut salah, maka kena paham ilmunya. Taib. Nah, maka wahaqiqatuhu, hakikat bertarekat, bertasawuf, dairatun, ya, dairatun apa? Berada seputar alat takwa. Jadi orang bertarekat itu di atas takwa. Nah, tarekat ini kan tadi saya katakan istiqomah. Orang istiqomah itu di atas takwa.
Orang bertarekat itu di atas takwa, atau orang yang membetulkan hatinya untuk Allah itu di dalam perbuatan takwa. Apa takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah berdasarkan ilmu syariat. Jadi orang bertarekat mesti di atas syariat, jika tidak maka termasuk Bani Sa'ad, bid'ah, batil dan lain sebagainya. Nah, maka tasawuf itu dengan fikih, ya, tak boleh tinggal, karena tasawuf itu adalah cara untuk mengamalkan fikih. Kalau dia tak tahu fikih, nak buat apa di dalam tasawuf? Tasawuf ini pijakannya fikih. Dia nak berdiri di fikih. Nak khusyuk, nak sabar, nak ridha, nak syukur, nak zuhud, nak warok dalam melaksanakan perintah fikih. Kalau ini tak tahu, buat apa? Ini buat perbomohan dalam tarikat. Itu sebab kita melihat semua orang sholat fikih kan, secara zahir maksudnya. Tapi berapa orang yang khusyuk? Tasawuf. Tapi kalau dia khusyuk tak sholat, zindik. Orang sholat tak khusyuk, muslim berpahala, dia disebut soleh dan ahli taat. Tapi kalau khusyuk tak sholat, kafir zindik. Tak muslim pun. Ya, macam mana orang bertasawuf tak mengaji? Dia kata itu mengaji kulit pula. Sudah bodoh cakap kulit. Ya. Nah, ini tak betul. Maka hakikat bertarekat, hakikat sidik tawajuh, hakikat istiqomah, dairatun ala taqwa, berada di seputar takwa. Ya. Dan hakikat bertasawuf itu berada di seputar takwa serta istiqomah. Kama amarallah, seperti yang Allah perintah. Apa istiqomah? Jadikan ibadah itu berdiri tegak untuk Allah seperti yang Allah perintah. Lahuddina mukhlisina aqim wajhaka lillah. Terus diterangkan, kalau nak terang lagi tentang sidik tawajuh di seputar takwa itu istiqomah. Dan apalagi ifradul qalbi wal qalib lillah. Ifrad itu menghanyakan, menunggalkan hati, jiwa, qalib, jasad, raga lillah, untuk Allah. Itu tarikat, itu hakikatnya orang bertarikat. Tak ada baiat di sini. Baiat itu hanya faktor psikologi, formality. Ya. Itu hakikat. Natijahnya, wa natijatuhu, dan hasilnya, natijahnya, ala kashfil ghita. Natijah orang bertarekat itu berada di mana? Kashfil ghita, tersingkapnya tutup. Wa tahaqquqil imdadi wal ata, meraih imdad, madad, anugerah rohani, dan ata, dan pemberian Allah. Allah beri nur tadi, Allah beri cahaya, Allah beri apa yang kita mau sebenarnya, apa yang kita nak. Ini nak secara hakiki. Ya. Apa kasbul ghita? Saya nak berhenti di kasbul ghita. Allah memberi rizki kepada semua makhluknya. Tak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Tapi yang kita lihat dengan mata, orang tua kepada anaknya, suami kepada suaminya, istrinya, orang yang punya kepada yang tidak punya, bos memberi kepada pekerjanya. Itu yang kita lihat. Tapi hakikatnya Allah yang beri. Orang sering takut punya anak ramai misalnya, karena tak mampu memberi rezeki. Padahal setiap yang Allah ciptakan di bumi ini, ya Allah, wa 'alallahi rizquhu, atas Allah rezekinya.
Lalu kita takut. Ya, mungkin karena malas, karena sempit pikirannya, karena sempit dadanya dan lain sebagainya. Ya, akhirnya dia tak berani melahirkan anak. Tapi Allah takdirkan juga lahir anak. Karena dia orang yang takut, orang yang tidak percaya, mungkin saja Allah matikan. Lalu anaknya diambil oleh orang kaya dan jadi hebat, atau ya, diambil oleh tuan guru jadi hebat. Ya, hakikat untuk mengatakan hakikatnya Allah yang memberi, bukan kita. Ya. Kan kita sering tengok ada orang anak, ya, orang tuanya wafat karena memang Allah tak jadikan dia jalan rezeki untuk makhluk yang Allah ciptakan melalui dia. Jadi Allah padamlah. Nanti Allah bagi rezeki dari yang lain. Itu pun sebetulnya fenomena pelajaran hikmah untuk kita yang melihat, oh Allah yang beri. Nah, itu sebab orang sufi selalu berkata, anak jangan bergantung orang tua, istri jangan bergantung suami dan lain sebagainya. Karena hakikatnya Allah yang beri rezeki, bukan. Ya. Juga seorang dai mengatakan, kalau tak ada saya ini orang tak dapat hidayah. Lama ya. Yang bagi hidayah Allah. Ya. Mungkin dia ada di kampung itu sebagai tuan guru, tapi menghalang hidayah malah. Allah matikanlah tuh. Ya. Nah ini contoh saja ya, untuk memahami bahwa Allah lah yang memberi. Makanya ada sering pertanyaan begini. Di satu tempat dululah ada wali, tapi kemudian di generasi berikutnya tak ada. Terus orang kampung itu mengatakan sekarang tak adalah wali karena sudah mati di kampungnya. Ya. Dulu saja. Iyalah dulu di kampungnya, tapi di mana-mana Allah. Ya, kalau wali berhenti tak ada, maka Allah pun lemah sudah. Ya, ini pemikiran Qadariyah. Ya, karena Allah lemah memberikan hidayah karena dunia sudah rusak. Ya, tak. Ya. Ilmu, agama, makrifat bukan milik satu bangsa, satu keluarga, milik Allah. Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Yakhtassu ya bi rahmatihi may yasha. Allah khususkan rahmatnya kepada siapa yang Ia kehendaki. Nah, ini kasful ghita ini tersingkap tutup. Apa tutup itu tadi? Yang bagi rizki itu yang kita lihat orang padahal Allah. Jika dia sudah ya, fana, jika dia sudah kasyaf, jika dia sudah sempurna rohaninya, sebab dia melakukan ibadah untuk Allah, maka Allah sempurnakan rohaninya. Allah perjalanannya Allah Allah jalankan dia untuk dekat kepada Allah dengan makom. Allah berikan sifat sehingga dekat dan akhirnya fana dan dia kasyaf akhirnya, dan dia melihat ternyata bukan siapa-siapa semua Allah. Disebut ma'rifat. Ya. Baru dia tersingkap, oh makrifat ini bukan karena zikirku, bukan karena khalwahku, bukan karena suhbahku, bukan karena mujahadahku, karena Allah yang beri. Baru pun dia paham, ya Allah, dulu saya tak tinggal ibadah, tak tinggal zikir, dan dulu saya betul-betul ingin ibadah ini untuk Allah. Itu pun atas hidayah Allah, bukan atas kekuatanku. Itu makrifat, itu tersingkap tuh, ghita itu. Ya. Tersingkap, hari-hari Allah takdirkan kepada dia, tersingkap Allah. Itu yang disebut zikir hati. Ya. Tersingkap semua. Tak ada siapa. Huwa fa'alul lima yurid. Dialah yang melakukan apa yang dia nak. Sehingga ada orang jahat pun kepada dia, dia lupa dengan sosok orang itu, dengan wajahnya yang buruk dan mencaci.
Ya, yang ada Allah mengujiku, bahkan dia sayang dengan dia. Itu kan akhlak Nabi. Nabi berapa banyak dihina oleh Abu Jahal. Ya, tapi Nabi sangat dia mendapat hidayah. Ya. Sehingga ketika dia nazak, dia sekarat, ya, Nabi nak cepat-cepat bimbing syahadat. Padahal sepenuh hidupnya memusuhi Nabi, memfitnah, tapi dia nak. Ya. Kalau tidak Allah tahan, innaka lan tahdi man ahbabta. Bukan engkau yang beri hidayah meskipun engkau suka kepada orang. Itu Nabi. Itu. Maknanya perlu sifat Nabi. Itulah akhlak. Akhirnya orang sufi menyebut Nur Muhammadi, cahaya Muhammad. Sebetulnya akhlak. Ya. Bahkan mereka para arifin ditanya, apa yang kamu rasa ketika kamu makrifat, ketika kamu sempurna rohaninya? Apa yang kamu rasa? Tak ada, lemah, hamba, Allah agung, dan aku paham Muhammad. Karena Muhammad hidup dalam rohaninya, sifatnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan dia selalu ingat dengan Sayyidina Muhammad SAW. Membaca saja akhlak Nabi, ya, dia tersenyum. Allah anugerahkan sifat itu kepadaku. Inilah kuduahnya. Inilah contohnya. Ya, bahkan dia melihat Nabi sangat sempurna, baru merasa. Itu sebab orang supilah yang mempunyai kasidah-kasidah pujian kepada Nabi. Bukan kepada Nabi jasad makhluk bashar seperti kita, tetapi kesempurnaan yang Allah berikan ke dalam tubuh yang bernama Muhammad. Kesempurnaan yang tak terhingga. Dia merasakan kesempurnaan itu. Tapi sedikit saja. Dan dia baru merasa bahwa Nabi Muhammad SAW, ya, seperti yang dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Di situ dia melihat tauhid. Maka dia puji anugerah Allah kepada tubuh Sayyidina Muhammad. Sehingga dia mengatakan pujian pun tak akan sama dengan hakikat yang ada dalam dirinya. Karena Allah yang bagi. Itu tauhid sebetulnya, bukan orang menyembah Muhammad. Ya. Nah, itu perlunya memahami istilah yang dibuat oleh orang sufi tentang tauhid. Maka mereka mengatakan Nur Muhammadi tauhid. Ada lagi yang mengatakan hakikat Muhammadiyah. Cuma orang sibuk hukum hakikat ini dibawa ke hukum ilmu kalam. Ini Nur Muhammadi makhluk atau bukan makhluk? Jadi bising. Akhirnya ikhtilaf ulama filsafat, ulama likat. Adapun ulama sufi tak ikhtilaf. Ya. Selain Allah bukan Allah. Selesai. Ya, Muhammad bukan Allah, kesempurnaan di dalam dirinya bukan Allah, nur cahaya bukan Allah. Apa yang Allah ciptakan itu bukan Allah. Ya, namun ketika dibawa kepada ilmu kalam, kepada filsafat, maka dia akan berikhtilaf berdasarkan ilmu filsafat. Jadi natijah sufi itu berada di Kashful Ghita. Tersingkap bahwa semua dari Allah. Dan dia meraih imdad anugerah itu. Ya, wal ata' dan pemberian itu. Sehingga dia mengatakan wujuduka min wujudi. Wujudi min judika. Katanya. Wujudku anugerahmu. Itu sudah tertulis di buku-buku tasawuf tuh. Ya. Itu ungkapan mereka. Wujuduka min judihi katanya. Wujudmu dari judnya, anugerahnya. Ya. Wa huwa allazi la yunalu bihilatin. Wa huwa, dan dialah itu, artinya apa? Kashful Ghita, imdad atta allazi la yunalu, atau fana lah yang menjadi natijah tasawuf. Allazi la yunalu bihilatin, ini tidak dapat dicapai oleh hilah. Orang pura-pura bertarekat, pakai sorban, pakai jubah, pakai zikir banyak,
Ya, itu dengan trik, dengan tak jadi. Hanya dengan sidik kepada Allah. Ya. La yunalu bihilatin. Hilah ini dengan apa hilah itu? Dengan hilah lah. Ya. Dengan cara trik, ya, atau dengan daya upaya apapun tak ada. Ya. Kalau misalnya, kalau kamu memakai imamah Syekh Abdul Qadir mungkin lagi cepat, tak ada khilah, tak ada. Kalau kamu zikirnya di kubur wali, lagi laju untuk marimat, tak ada khilah, tak ada. Ya. Atau kalau guna tasbih Sunan Kalijaga misalnya, tak ada. Ya. Itu kebodohan semua. Hanya dengan melakukan syariat yang benar dan lakukan untuk Allah, itu tarikat. Meskipun tak ada tasbih dengan batu saja, ya, bukan. Ya. Kan sufi yang bicara agar tidak bergantung kepada benda apapun. Kenapa jadi orang tarekat? Ya, ini karena jahil. Wa huwa allazi la yunalu bihilatin, tidak ada hilah apapun, tidak ada trik, tidak ada tipu daya apapun. Oh, dia keturunan wali yang kelima, mungkin dia cepat, tak. Oh, dia keturunan nabi, tak ada hilah. Wala yutlabu bisababin, dan dicarinya tanpa sebab. Oh, ini sebab zikir 20.000, ini sebab dia suluk khalwah, maksudnya sudah 7 kali. Ini sebab dia suhbah kepada guru rapat sangat, tak pernah tinggal. Tak ada. Fana tadi kasful ghita hanya diperoleh oleh siwa tarki kulli ghairin. Ya. Tak ada sebab apapun selain meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Lakukan untuk Allah saja. Itu saja. Jadi bukan karena minta balas, tak minta marifat pun tak boleh. Maka kata Imam Arsalan dalam kitab Tauhid, dalam kitab Matan Tauhid Arsalan, kata beliau mengatakan, ya asiral ibadah, ya asiral mukasyafat, ya asiral ma'rifah, ya asir. Ya, orang yang melakukan sesuatu itu adalah hambanya itu. Ya. Orang yang nak makrifat, hambanya makrifat. Orang yang nak kasyaf, hambanya kasyaf. Tapi nak Allah, baru Allah bagi mengenal dirinya, bagi tersingkap akan dirinya bahwa tak ada yang melakukan kecuali Allah. Jadi fana itu di seputar itu, dairah ala kashfil ghita. Tersingkap bahwa mengenal Allah bukan hanya dalam ilmu dan pikiran, tersingkap di hatinya. Ternyata Allah semua. Jadi pikiran pun boleh dipimpin oleh hatinya. Tak dipimpin oleh nafsu, oleh syaitan, atau oleh sangkaan orang di luar. Tak. Allah yang menjadi pembimbingnya. Wa adamul iltifat, itu iltifat. Iltifat bukan iltiqat. Iltifat. Li ismin wala li birrin. Dan dia tidak menoleh kepada dosa ataupun kebaikan. Dia hanya menoleh kepada Allah. Jika baik itu anugerah Allah, jika dosa dia bertobat kepada Allah. Selesai. Nah, ini ringkas orang berjalan dalam tarekat. Mula-mulanya apa, kemudian hakikat perjalanannya itu apa, dan hasilnya apa. Ya. Mula-mula takut. Ada orang bertarekat, maka kita menyaksikan ulama dahulu lah. Ya.
Orang datang kepada guru nak bertarekat, ditolak. Akhirnya dia merasa terhina kan, oh aku tak layak. Gitu. Maka ya, dia perbaiki dirinya, dia datang lagi, dia tolak. Orang dulu ditolak berpuluh-puluh kali, terus dia datang lagi. Orang sekarang ditolak sekali, lari menjauh dan menghina. Ya, orang minta tarekat, Tuhan saya minta tarekat. Macam mana kalau tahun depan? Oh, terima kasih Tuhan. Ya, dia tak tahu. Macam budak minta permata. Ya, budak kecil 2 tahun nak permata, tak bagi marah. Kan budak tak tahu apa itu tarikat. Orang nak masuk tarekat, betulkan hatinya dulu kepada Allah. Nah maka ulama dulu caranya halus. Ya, dia nak bertarekat, dia kata, seminggu sekali engkau kena jumpa aku, duduk di majelisku, didekati, dinasehati, sebetulnya agar tumbuh, itulah tazkir, itulah mau'izah, agar tumbuh takut kepada Allah. Karena begini, orang bertarekat bukan bergantung kepada guru. Dia guru wali, dia boleh sinergikan cahaya dia ke dalam hati si murid, masuk ke hati. Itu film Wali Songo dalam film tuh. Ya, tak ada. Tak ada siapa yang boleh. Tak ada. Ya, bahkan ada orang mengaku ilmu silat, ilmu batin boleh pindahkan, dia kata itu tasawuf. Jahil. Tak ada. Ya, orang bertasawuf orang yang duduk di dalam kepasrahan Allah. Ya. Ya, ini banyak sangat ya, kesalahan-kesalahan orang bertarikat. Itu sebab ya, ulama-ulama ahli ilmu mengingkari tarikat. Karena tengok madrasah tarikat tak lahirkan aulia. Lahirkannya bomoh saja yang dilahirkan. Keluar dari tarekat jampe, keluar dari tarekat aneh. Ya, bukan membantu dakwah, membantu akhlak umat, membantu kekuatan orang untuk menjaga muruah umat Islam, ya, mujtama Islam, negara Islam. Nah, ini satu tradisi di dalam, ya, karena orang sufi ini ada, kalau kita lihat reality sekarang, ya ada yang disebut tasawuf at-tabarruki, tasawuf ambil berkat. Ada tasawuf ad-dajjali. Ya. Ini tasawuf dajjal. Dan baru ada tasawuf sahih. Apa tasawuf tabarruk? Ada golongan sufi, golongan orang bertasawuf maksudnya, gurunya tak ada, sudah wafat. Ya, tapi dia tak tinggalkan gurunya, tak berani. Dia baca zikirnya, ya, dia cari siapalah yang senior dia suruh jadi memimpin, dia zikir. Nah, bukan zikir. Itu pun bukan zikir. Sebagiannya mungkin ada dalam Al-Quran, sebagiannya tidak. Baca Al-Quran lebih afdal. Ya, sebetulnya. Tapi mungkin ulama sufi takut cakap nanti dikira menghina zikir aulia. Tak. Ya. Tidak, itu doa-doa yang digubah oleh seorang wali. Itu ilham dari Allah. Tetap kalau dibanding Al-Quran ini wahyu lagi. Ya. Jadi zikir-zikir yang diberikan oleh para aulia ketika orang tarbiyah itu satu kaidah agar menolong dia untuk sidik tawajuh kepada Allah. Itu. Agar ketika dia baca Quran beradab kepada Allah dengan Al-Qurannya. Agar ketika dia sholat beradab kepada Allah, dia berada di hadapan Allah. Dan seterusnya, untuk itu akhirnya. Ya.
Ini dia mengambil berkat doa-doa aulia dan dia menjaga nama baik aulia, dia menghormati, oke. Tapi jangan berkata bahwa dia sedang bertasawuf. Yang kedua, ya, tasawuf dajjal itu maksudnya tasawuf yang imadnya adalah al-khurafat wa sya'wazah. Ya. Perbomohan itu. Ini hijib untuk ini, hujib untuk itu, hijib untuk itu. Nah, yang ketiga, tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan dia berdiri di atas syariah, tariqah, ya, dan haqiqah. Di atas khasiat, ya, makanan rohani itu, tarikat, syariat, tarikat, dan hakikat. Baik. Sampai pukul berapa? Habis dah. Asar pukul berapa? Oke. Satu paragraf lagi saya baca. Wa fihi tabdu fawaidul ma'arif. Maka di dalamnya, di dalam fana itu, di dalam kan natijahnya fana. Fana itu kasbul ghita, imdad, ato. Nah, di dalam itu tabdu fawaidul ma'arif. Baru nampak faidah-faidah ma'rifat. Baru ma'rifat itu apa sebenarnya? Wa tazharu al-lawaihu lil murid. Ya, baru nampak tanda-tandanya kepada murid dan kepada arif. Wal haqaiq lil qulub, dan nampak hakikat di dalam hati. Ya. Baru seorang murid, seorang arif baru nampak lawaihnya. Ya, tanda-tanda. Ya, apapun yang dia lihat, itu yang dia lihat tanda-tanda Allah. Ya, karena kalau Allah fa'il, pelaku, fa'il, maka seorang fa'il punya fi'il, punya perbuatan. Allah kan fa'alu, yakni fa'il, punya fi'il. Fi'il kan punya sifat. Berarti ada zat. Itu sebab pembahasan akidah pun zat, sifat, fi'il. Karena Allah fa'ilnya. Nah, jika punya fi'il berarti ada infial, ada hasil kerja, hasil karya. Semua alam semesta ini infial fi'il Allah. Maka apapun yang kita lihat, kita nampak lawaihnya. Misalnya ketika melihat orang mendapat rezeki, terus dia akan mengatakan Ar-Razzaq. Ya. Ketika melihat orang alim, dia akan mengatakan Allahuwal Alim. Ketika melihat keindahan, dia akan mengatakan Badi. Jadi tanda-tandanya tak pernah memberikan kekaguman kecuali kepada Allah. Dan menghormati orang yang mempunyai anugerah dari Allah karena Allah yang memberinya. Bahwa hibatun minallahi lil mahbub. Maka fana itu, kasbul ghita dan lain sebagainya itu hibah. Bukan kasab, hibah, anugerah. Dari Allah kepada yang ia cintai. La tadba'uha balwa. Tidak dapat ditolak oleh sebuah bencana apapun, wala tuhaqqiquha da'wa, dan tidak boleh diraih oleh pengakuan apapun. Jadi panah itu kalau hanya pengakuan, dia bertemu Nabi Khidir, dia ketemu si Abdul Qadir, dia bicara kepada malaikat, tidak dapat itu meskipun dia udah ngaku banyak sangat. Tetap. Dan juga tidak dapat ditolak kalau Allah bagi-bagi meskipun diberi musibah ini, dihalang ini, tak. Karena itu anugerah dari Allah, bukan usaha kita. Jadi ada, jika Allah beri, orang makin nampak akunya. Allah beri harta. Wah, aku, itu wajar. Allah bagi ilmu, alim. Hafal Quran, hafal hadis, hafal ya, profesor, doktor, tuan guru, syekh, ustaz. Boleh masih ana. Ya, Allah bagi ahli ibadah pun, hidayah. Masih ana. Ada satu, jika Allah bagi, hilang ananya jadi fana. Jika Allah bagi sifat-sifat rohani itu. Orang sufi mengatakannya, orang yang mendapat anugerah, sifat-sifat mulia,
itu Allah bagi dirinya, bukan apa yang Allah miliki. Ya, harta, anugerah, pangkat, kedudukan itu Allah bagi, Allah pahala semua. Tapi sifat yang ada dalam zat Allah, Allah beri ke kita, itu namanya Allah bagi dirinya. Sama dengan seorang perempuan cinta kepada laki-laki. Kalau dia cinta karena dirinya, bukan karena apa yang dimilikinya, maka laki-laki itu akan memberikan dirinya. Jika memberikan dirinya, tentu memberikan semua miliknya. Sehingga mereka mengatakan, man wajadallah faqad wajada kulla syai'. Orang yang mendapatkan Allah mendapatkan semuanya. Wan man faqidahu faqidahu kullu syai'. Orang yang tak dapat Allah tak dapat segala sesuatu. Karena selain Allah fana. Tapi jika dapat Allah, ya, maka dia selalu mendapat dari Allah meskipun bukan berupa benda. Dia bersama yang memberinya. Baiklah tuan-tuan, kita sambung nanti malam. Ya, semoga, tak tahu saya mengaji di sini seronok pelahan gitu. Ya, semoga ini pun kebaikan dari Allah. Allah nak bukakan kepada kita pemahaman yang benar terhadap tarekat dan tasawuf. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma innaka ilman nafi'an wa nuran syati'an wa qalban khashi'an wa badan sawan. Allahumma aftah alaina futuhan arifin. Ighfir lana dhunubana wa israfana ya Allah wa kullu dhalika min indana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi